Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairun nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dewan pengurus, pembina, penasehat Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Angkatan Pusat Angkatan Darat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan singkat siang hari ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran di seputar syukur dan kufur. Dalam Al-Quran ada dua kata, syukur versusnya adalah kufur. Kufur maknanya dafnu syai'in wa ikhfa'uh, memendam, menimbun sesuatu dan menyembunyikannya atau menutupnya. Itu akar dari asal makna kata kufur. Seorang yang kafir berarti seorang yang menutup diri, menyembunyikan sesuatu dalam dirinya atau tertutup dari yang lain. Kufur kepada Allah berarti menutup diri dari mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya adalah syukur. Syukur makna asalnya adalah izharur ridha, menampakkan kerestuan, menampakkan kebaikan. Maka diterjemahkan dalam bahasa kita, arti syukur adalah terima kasih, berterima kasih. Orang yang bersyukur, orang yang tahu berterima kasih. Artinya mau menerima dan mengasihi kembali, berbagi kembali. Itu diantara makna syukur. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 147, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebuah pengumuman. Begitupun dalam Quran surah Ibrahim ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memviralkan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima." Allah beritahukan sekali-kali Allah tidak akan menyegerakan azab kepada sesuatu kaum atau suatu orang selama orang itu mau melakukan dua perkara. Yang pertama syukur, yang kedua iman kepada Allah. Nah, kata para ulama ahli Quran, ini termasuk ayat yang unik, dahsyat, begitu indah. Kenapa? Sepatutnya Allah bisa menggunakan diksi in amantum wa syakartum. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab dengan segera terhadap kalian selama kalian mau beriman dan bersyukur. Tapi kenapa pada ayat ini kalau Allah gunakan syukur lebih dulu ketimbang iman? Padahal dalam ayat lain, contohnya dalam Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau amana ahlul qura walau amanu ahlul qura wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri, satu bangsa mau melakukan dua perkara, iman dan takwa. Iman dan takwa. Pastilah kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari arah langit dan bumi. Namun sayang mereka mendustakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akhirnya kami berikan pada mereka satu balasan berupa sanksi sebab perilaku buruk mereka di atas permukaan bumi ini. Namun pada Quran surah An-Nisa, Allah dahulukan kata syukur ketimbang iman. Menunjukkan tentang keutamaan syukur. Karena syukur paling minim artinya adalah mau menerima segala apa yang Allah tetapkan. Dan puncak kesyukuran adalah menggunakan bermacam nikmat dan anugerah yang Allah berikan digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, ketundukan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau bahasa marketingnya, ayat ini menggunakan metode taraf atas sebelum taraf bawah. Karena ada taksi modelnya apa? Standar bawah, lalu atas, tarif bawah, kemudian tarif atas. Ini tarif atas, kemudian tarif bawah. In syakartum, jika kalian mau bersyukur kepada Allah, menggunakan bermacam anugerah yang Allah berikan untuk taat dan tunduk pada Allah, dan kalian lakukan itu atas dasar keimanan. Sebagaimana ada sebuah ayat suci Al-Quran berbunyi, Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Seorang yang mau beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, amal salehnya dilandasi keimanan. Loyalitas yang puncak, yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pastilah kami akan berikan dia kehidupan yang sungguh menyenangkan dalam hidupnya. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala setelah memberitahukan bahwa Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selama mereka mau bersyukur dan beriman, Allah beritahukan pada kita, wa kana Allah, dan ada sejak dulu Allah itu syakiran, zat yang maha tahu berterima kasih. Allah menamakan dirinya Syakir, zat yang maha tahu berterima kasih. Maknanya setiap seorang hamba mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah dengan menggunakannya untuk ketaatan dan ketundukan pada Allah, maka ingatlah Allah itu mengetahui segala sesuatu dan Allah itu maha tahu berterima kasih. Dan Allah beritahukan dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan yang lebih sempurna kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, surah ke-14, nomor ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala memviralkan sebuah pemberitahuan darinya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala memviralkan, mengumumkan kepada khalayak makhluk-makhluknya, la in syakartum, sungguh apabila kalian mau bersyukur kepada Allah, bersyukur atas bermacam nikmat yang tentunya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, Allah beritahukan la azidannakum, bertambah nikmat, bertambah kebaikan nikmat tersebut, nikmat ilmu, nikmat sehat, pangkat, jabatan, kedudukan. Nikmat tersebut yang Allah berikan, saat seorang hamba mau mensyukurinya, maka Allah beritahukan la azidannakum, maka pasti sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian.
Sebaliknya, kama tadinu tudan. Sebaliknya, karena ada sebuah kaidah al-ghurmu bil ghunmi atau al-ghunmu bil ghurmi. The high profit terikat dengan the high resiko. Besarnya sebuah keuntungan akan terikat dengan besarnya sebuah risiko yang akan dijalaninya. Maka sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, maka Allah beritahukan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku begitu sakit, pedih dan menyakitkan. Maha dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai penutup tausiah siang singkat hari ini ada 2 ayat. Yang pertama tentang pemberitahuan dari Allah, resep dari Allah bagaimana kita dapat menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena perlu diketahui Pak, dalam Al-Quran ini banyak terulang ayat. Yang pertama pemberitahuan bahwa kebanyakan manusia ini tidak mau bersyukur. Dan ada 4 ayat dalam Al-Quran berisikan sebuah pertanyaan. Kenapa sih hamba-hambaku tidak mau bersyukur? Dan subhanallah, pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 114 Allah beritahukan sebuah resep agar kita dapat selalu mensyukuri nikmat Allah dan menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Apa kata Allah? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ketahuilah, puncak pengabdian dapat diraih dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah beritahukan cara agar dapat kita senantiasa bersyukur kepadanya sehingga puncak pengabdian dapat kita raih. Allah berikan resep. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Caranya jaga asupan yang masuk ke tubuh kita adalah hanya asupan yang halal dan bermutu. Halalan thayyiban. Halal proses mendapatkannya. Halal cara mengolahnya. Halal bendanya. Dan thayyib berkualitas apa yang kita masuk dalam tubuh kita. Maka menjaga asupan halal dan thayyib adalah cara yang Allah berikan, yang Allah arahkan agar kita dapat menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada 2 ayat untuk perlu kita baca. Kenapa? Karena menurut ayat ini rasa syukur itu berat. Bersyukur itu tidak mudah. Maka Allah ajarkan kepada nabinya dan kepada setiap hambanya, khususnya yang sudah masuk pada usia 40 tahun, Allah wasiatkan, baca doa ini. Apa doanya? Yang pertama, terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat ke-19. Dan yang kedua, Quran suratul Ahqaf ayat ke-15. Bunyi doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata para ulama, doa ini sigotnya serupa, hanya ujungnya saja yang berbeda. Jadi boleh digabung. Bagaimana menggabungnya? Pertama membaca ayat An-Naml ayat ke-19 tadi, Rabbi auzi'ni. Tuhan, tolong bantu aku Tuhan. Bimbing aku Tuhan. An ashkura ni'matak. Agar aku mampu mensyukuri nikmatmu.
allati an'amta alayya, nikmat yang kau telah anugerahkan padaku, wa ala walidayya, begitupun nikmat kedua orang tua, dan nikmat yang kau pernah berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan bantu aku agar aku mampu beramal saleh yang kau ridhoi, yang kau restui, wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin, dan tolong Tuhan masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Nah, langsung disambung pada ayat 15 dari Al-Ahqaf. Apa itu? Wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhan, tolong perbaiki untukku anak keturunanku. Doa yang sangat dahsyat ini. Makanya di ayat Al-Ahqaf ayat 15 ini termasuk wasiat Allah kepada setiap orang yang usianya sudah 40 tahun membaca doa ini. Wa aslihli fi dzurriyyati. Tuhan, tolong bantu aku perbaiki anak keturunanku. Pelihara dan jaga anak keturunanku. Wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Sungguh aku bertobat kepadamu ya Rabb. Wa inni minal muslimin. Dan sungguh diriku ini benar-benar orang yang memasrahkan jiwa raganya kepadamu. Mari di penutup kajian ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Silakan dicatat Quran surah An-Naml ayat berapa? 19 dan Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Doa yang mesti sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan jadikan kita hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.